Jadi nanti saya mungkin mengantar, setelah itu nanti pemateri dari Ustaz Seproni, setelah itu nanti kita bisa diskusi. Biasanya nggak terlalu lama sih ya, paling 30 menit juga cukup, nanti lebih banyak diskusi. Ini teman-teman biasa suka diskusi biasanya nih. Ya, baik. 8 lebih 8 saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minal nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Amma ba'd fa nasdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil laila al-mubarakah nastati an nabda yakni barnamijuna yakni khasatan fi hadhil laila nastamir dirasatana fi falsafatil islamiyah. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah. Wa khasatan yakni syukrun lillahi azza wa jalla ila ustadzina al-kiram Ustadz Seproni Hidayat min Bandung. 6. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, utamanya mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena di pemateri atau di pembahasan pertemuan yang kelima ini ya saya gabungkan dengan actually our program every Wednesday ya, yaitu terkait dengan podcast di Pusmesifa dan juga di P3M State Sirajul Falah. Jadi ini sangat spesial ya, sangat istimewa. Kita kedatangan salah satu dari penyuluh, pendakwah, mubalik, kemudian juga pendidik ya dan lain sebagainya, sangat banyak sekali ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kaitan antara ya bagaimana kemarin kita sudah belajar tentang misalnya elemen-elemen atau unsur-unsur di dalam filsafat ya. Salah satunya mulai dari ontologi, kemudian epistemologi, dan yang terakhir adalah aksiologi. Nah, ketika berbicara tentang aksiologi tentu saja kita berbicara tentang bagaimana implementasi ataupun nilai-nilai yang kemudian dijadikan sebuah aksi oleh orang-orang yang memiliki worldview dan juga paradigma tersendiri. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang aksiologi, mau tidak mau kita akan melihat bagaimana sebuah fenomena yang ada di masyarakat kita dan menjadi sebuah sebuah kenyataan, sebuah fakta yang kita tidak bisa menutup mata. Apa itu? Yaitu al-ghulul fi lughatil arabiyah, yaitu bicara tentang korupsi. Nah, ketika bicara tentang korupsi tentu saja dia bukan hanya bicara tentang hukum. Dia juga bukan hanya bicara tentang bagaimana sebenarnya pencegahannya,
tetapi kita harus paham tentang basic dari pemikiran atau basic dari filosofi dari filsafat itu sendiri. Ya, dalam konteks ini adalah saya menyebutnya dengan istilah filsafat korupsi, kajian aksiologi. Nah, kenapa? Karena kalau kita belajar, kemarin kita juga sudah belajar tentang aliran-aliran dalam filsafat, salah satunya adalah materialisme, ya, yang memandang bahwasanya materialisme itu adalah manusia pada dasarnya itu ingin memuaskan kepentingannya sendiri, yaitu memelihara, melestarikan diri atau kelompoknya sendiri dengan mencari kenikmatan dan mengelakkan rasa sakit. Ya, ini adalah ideologi dari filsafat materialisme. Nah, di tengah masyarakat kita yang seperti ini, tentu saya terkadang ya bahkan menganggap korupsi itu menjadi sesuatu yang biasa, apalagi mungkin yang korupsi waktu misalnya, gitu ya. Nah, itu aliran yang pertama. Sementara pragmatisme menyebut bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia itu adalah karena adanya keuntungan yang bisa dia dapatkan. Nah, sementara tentu saja dalam Islam manusia pada dasarnya jelas memiliki hawa nafsu, ya, yang ingin selalu, ya, inna nafsa la ammaratum bisu, gitu ya. Kemudian tadi di surat Ali Imran ayat ke-14 berbicara tentang zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa dan seterusnya. Tetapi kemudian Islam itu memiliki sistem untuk mengendalikannya, ya, mengendalikan hawa nafsu dan juga bagaimana sebenarnya mengatur tentang korupsi itu sendiri. Ya, dalam Islam korupsi itu ada istilah ghulul, ya, tetapi kalau di Mesir itu biasa menggunakan istilah mukhtalis atau ikhtilas, ya. Baik ghulul ataupun ikhtilas ataupun sarikoh itu masing-masing memang memiliki dalam fikih qadha itu memiliki, ya, tentu saja manifestasi tersendiri, artinya memiliki efek tersendiri, gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini atau malam hari ini kita kedatangan tamu, ya, salah satu, ya, yang kita mungkin bisa berdiskusi bersama tentu saja terkait dengan salah satu dari pembahasan yang merupakan aksiologi dari filsafat itu sendiri, yaitu terkait dengan bagaimana sebenarnya, ya, filsafat itu dalam kajian ketika mengkaji masalah korupsi. Nah, kita sapa dulu Ustadz Seproni Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, jazakallah khairan, hatur nuhun pisan pangarsa atas di kelas saya ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan beliau, saya ingin membacakan ini dari kurikulum vitae beliau, ya. Beliau bernama Dr. Andes Haji Seproni Hidayat, SAG MPDI, ya, lahir di Anjur 11 Mei, ya. Nah, ini saya juga 10 Mei, beda 1 hari berarti ini, ya. Tahun bersama. Iya, betul, insya Allah nih miladnya ini, ya. Kemudian di Kecamatan Soreang, riwayat pendidikan, ya, di S1 Syariah tahun 93. Wah, saya baru lulus SD ini, 93 ini, ya. Kemudian S1 juga Tarbiyah tahun 2000, kemudian S2 di Uninus tahun 2015, ya. Beliau adalah pengalaman organisasi cukup banyak nih, ya, Ketua KKMI Provinsi Jawa Barat, kemudian Wakil Sekretaris PWMA Jawa Barat, Pengurus BKM Provinsi Jawa Barat, Pengurus Daikam Tipmas Jawa Barat, kemudian juga yang 8 yang penting ini, penyuluh pertama anti korupsi GTK Madrasah dan KPJB Jawa Barat, dan juga pengurus IPHI ICMI BKPRMI Kabupaten Bandung. Ini baru yang sebagiannya, ya, dia tulis semuanya nih. Oke, kemudian beliau juga menjabat, riwayat pekerjaannya menjadi guru honorer tahun 90 sampai 95. Oh, ini tadi saya kelas 4 SD, ini tahun 90, ya. Kemudian Kepala TWMTS Yamisa Soreang tahun 95 sampai 2000, kemudian staf dosen di STAI Yamisa tahun 97 sampai sekarang. Oh, berarti Pak dosen ini, ya, Masya Allah, ya. Kemudian guru PAI SD Negeri Soreang 7 tahun 2000 sampai 2005, kemudian Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, ya, Yamada 2005-2018, kemudian Kepala MI Negeri 2 Bandung Barat 2018 sampai 2023 kemarin, dan sampai sekarang beliau diberikan amanah sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bandung Barat tahun 2023 kemarin, ya, baru sampai sekarang ini. Nah, artinya bahwa sangat
tepat sekali ketika malam hari ini kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya kalau selama ini ketika kita belajar filsafat itu seolah-olah itu hanya teoritis saja gitu ya. Nah, kita ingin prakteknya seperti apa. Nah, dalam kajian aksiologi filsafat kita akan bicara tentang, atau aksiologi korupsi ya. Aksiologi korupsi kita bicara tentang bagaimana sebenarnya tindakan korupsi ya, kemudian juga bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan, dan tentu saja nanti as a Muslim of course ya kita juga harus memahami bagaimana sebenarnya korupsi dalam perspektif Islam itu sendiri. And the last we can discuss about the corruption specifically in Indonesia today. Baik, tanpa membuang waktu ya, menghemat waktu juga, saya persilahkan kepada Ustadz Saproni Hidayat untuk memberikan materinya terkait dengan bagaimana sebenarnya anti korupsi di Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghilla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala aidan wa la tamnun tastaksir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la du'aitu ila dira'in aw qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dira'un aw qura'un la qabiltu. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji dan syukur henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan kudrat dan iradahnya alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat bersilaturahmi, bermuajahah walaupun melalui dunia maya. Ya, inilah barangkali salah satu manfaat dari kemajuan modernisasi sehingga kita bisa bertatap maya. Jadi kalau biasanya bicara di depan audien itu hadirin, kalau ini hadir out, ya. Bukan hadirin tapi hadir out. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Pak Doktor yang telah memfasilitasi saya dapat bertemu dengan sahabat-sahabat semua ini, para mahasiswa pasca sarjana dari STIT Sirajul Falah. Dan sebetulnya juga barusan saya nyebarkan juga dengan teman-teman kepala madrasah, guru-guru madrasah, aktivis pramuka, tapi karena memang terlalu mendadak barangkali ya. Jadi next insya Allah kita buat lagi. Mudah-mudahan. Pertama saya sampaikan salam takdim kepada semuanya, di mana pada kesempatan hari ini luar biasa ya. Saya kenal dengan Al-Mukarram ini melalui medsos juga gitu ya. Sebetulnya belum tahu mungkin seperti apa, hanya nyoba-nyoba saja ini, coba-coba. Tapi mudah-mudahan silaturahmi, intinya kita silaturahmi niatkan untuk menyambung persaudaraan, menambah saudara, menambah sahabat, menambah relasi begitu ya. Adapun kalau ada manfaatnya ya marilah kita makan bersama. Kalaupun ada hal yang keliru, yang salah, mohon koreksi juga dari semuanya. Walaupun saya ini mendapat amanah sebagai penyuluh anti korupsi dan baru tingkat pratama ini Pak Dokter. Jadi Masya Allah. Pertama, nanti ada madya, ada utama, ini saya masih jauh ini. Tapi walaupun demikian ya tetap kita harus mengamalkan ilmu itu. Baliguani walau ayah kata Rasul, sampaikanlah dari walaupun hanya sedikit, hanya secuil, barangkali dengan diberikan disampaikan itu akan bertambah. Berbicara tentang penerapan ya pendidikan anti korupsi khususnya di
pendidikan agama Islam ini sangat sesuai, saya pikir ya, sangat sesuai, sangat cocok diterapkan di lingkungan pendidikan agama Islam. Karena tidak ada cara lain nih, korupsi itu harus diberantas. Ada 3 metode, 3 strategi pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Pertama represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga edukasi dan kampanye. Saya pikir ini yang ketiga ini yang akan kita bicarakan malam ini, itu edukasi dan kampanye. Ya. Jadi korupsi ini harus tetap kita komitmen harus diberantas, karena selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Imbasnya, apalagi kalau bukan membuat negeri ini yang kaya raya, masih belum juga kita nikmati bersama tentang kesejahteraannya. Segala potensi yang dimiliki pun seakan tidak berarti, gitu ya. Kenapa? Karena layanan publiknya masih buruk, tingkat kesehatan rendah, pendidikan yang tidak terjamin, terkesan mahal, gitu kan. Tingkat pendapatan masyarakat pun masih memprihatinkan sampai saat ini. Bahkan dalam indeks pemberantasan korupsi, Indonesia itu masih rendah, sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, untuk itu tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Dokter, jadi bagaimana implementasinya, gitu ya, implementasi yang akan kita bicarakan di sini dalam waktu yang singkat ini. Untuk itu izin mungkin share screen ya Pak Dokter ya. Ya silakan, boleh bisa langsung di bagian yang itunya. Ya sip. Sudah bisa kelihatan? Ya. Kelihatan. Baik. Kelihatan Pak. Nampaknya ini harus komprehensif, artinya tidak parsial ya, harus betul-betul dilakukan oleh semua pihak ya. Ini sebagian logo-logo di sini dicantumkan, memang ini terkait juga dengan upaya pemberantasan korupsi. Landasan dalil naklinya banyak sekali ya, di samping tadi yang disampaikan di Mukodimah oleh Pak Dokter ya. Ini banyak sekali, ini silahkan nanti kalau mau di pelajari lebih lanjut ya. Tafsir-tafsirnya ini banyak sekali. Di sini yang dapat kami sensing ada 15 ayat atau 15 dari beberapa surat yang ditemukan. Kemudian landasan hukum positifnya ini ya, dari mulai TAP MPR nomor 9 Romawi 98, jadi sudah jauh-jauh hari ini, sudah sejak dahulu itu ada upaya untuk penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu munculnya KKN dulu itu ya, zaman Orde Baru mungkin itu ya. Kita pahami bersama. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 99, dilanjutkan Undang-Undang 3199, Undang-Undang nomor 20 2001 ini merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya yang 3199. Kemudian juga ini yang terkait dengan pembahasan kita adanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada pendidikan formal. Oke, Ustaz boleh dinikan. Slide-nya boleh digerakkan ke itu. Jadi masih di atas tuh. Di Kenapa? manual aja. Belum bergerak gitu slide-nya. Oh gitu. Suka kayak gitu kalau di ini, diklik yang bawahnya aja. Yang nomornya aja diklik biasa. Baik. Jadi dia nggak usah dimaksimal dia minimize aja, kemudian diklik satu-satu aja. Boleh. Bentar ya, izin ya. Silakan. Nah, gitu ya, seperti itu aja. Soalnya nggak kelihatan tadi. Tip lanjut, enggak. Tapi jelas kelihatan ya. Sekarang jelas landasan nakli, landasan hukum. Ya. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita, berarti ini yang nomor 8 itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Surat Edaran Direktur Jenderal Pendis Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B dan seterusnya ya, tentang pendidikan anti korupsi di madrasah. Kemudian juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan. Nah, ditambah juga nanti ada regulasi di tingkat daerah, misalnya Perbuk dan sebagainya, edaran dari Kementerian Agama, baik wilayah maupun kabupaten kota. Itu banyak di beberapa daerah yang sudah dilakukan.
Mungkin sedikit ke glosarium ya. Pengertian pendidikan agama Islam atau PAI menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kata pendidikan berasal dari kata didik. Saya yakinlah di sini sudah pakar-pakarnya nih untuk pendidikan ya. Tidak usah dibahas panjang lebar. Ya, tujuan dari pendidikan Islam secara keseluruhan menurut Profesor Jaka Derajat adalah kepribadian seorang yang membuatnya menjadi insan kamil dan pola takwa. Ini ya, garis bawah ini. Insan kamil, manusia yang paripurna. Sedangkan korupsi ya, berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan gitu, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Sedangkan korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, kemudian definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini juga menurut pakar mendefinisikan korupsi sebuah perbuatan, suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Itu beberapa definisi tentang korupsi ya sebagai dasar pemikiran. Nah, kemudian apa kaitannya dengan pendidikan agama Islam tadi? Ternyata sangat kontradiktif sekali ya apabila kita bandingkan antara pendidikan agama Islam dengan korupsi. Kalau di pendidikan agama Islam itu ada perubahan sikap, insan kamil, keimanan, ketakwaan, kebaikan, malah di korupsi sebaliknya. Adanya kebusukan, keburukan, kebejatan, kejahatan, penyelewengan, dan sebagainya. Jadi tentunya ini tugas kita bersama, terutama kalau di para guru atau calon guru ataupun dosen dan sebagainya, sebagai pendakwah-pendakwah yang sebagai pewaris Nabi ya, ini punya kewajiban sebetulnya untuk meluruskan. Tapi sampai sekarang yang saya rasakan sebagai penyuluh anti korupsi memang sulit sekali gitu. Menerima kehadiran saja penyuluh di lembaganya itu risih kelihatannya gitu. Kenapa? Pertama sistemnya itu sudah terbangun sejak lama, terbentuk sejak lama sehingga seolah-olah sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Saya pernah membuat sebuah tulisan menegakkan atau menerapkan anti korupsi di lingkungan pendidikan itu bagaikan menegakkan benang basah, saking sulitnya itu. Saking sulit. Ketika saya bicara dengan teman-teman di madrasah gitu kan, biasa itu kalau di tingkat MI khususnya, setiap kenaikan kelas itu kan beramai-ramai orang tua siswa memberikan hadiah, memberikan hadiah reward kepada wali kelas. Saya bilang hati-hati tuh untuk ASN itu maksudnya kategori gratifikasi. Dari korupsi saya bilang, kalau bisa jangan diterima lah, tolaklah dengan cara yang baik-baik. Tapi semuanya nggak mau karena sudah gitu, sudah asik gitu ya, menikmati pemberian. Wah ini katanya kan ucapan terima kasih dan sebagainya. Ya namanya korupsi itu memang kadang-kadang bisa dikamuflase ya Pak Dokter ya. Betul. Soal ini mah syukuran, ini ungkapan terima kasih dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata kalau ditelusuri dari sebuah hadis Rasulullah SAW ketika menugaskan seorang sahabat untuk menagih zakat gitu kan. Yang penting ya setelah pulang dari menagih zakat laporan kepada Rasul, ya Rasulullah ini bagianku dan ini adalah setorannya, setor zakatnya. Kata Rasul, kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba pikirkan seandainya kamu diam saja di rumah bapak dan ibumu, apa kamu akan mendapatkan hal itu, gitu kan? Jadi sederhana sebetulnya. Ketika ada hadiah, pemberian, apapun namanya,
yang terkait dengan tugas kita, ya itu sudah termasuk korupsi itu. Jadi sangat mulia ini kalau memang diterapkan ya syariat Islam, ajaran Islam, insya Allah Indonesia akan terbebas dari korupsi. Tapi karena memang tadi sudah keenakan, sudah enjoy gitu. Di madrasah lagi ya. Di madrasah lagi. Islam. Gitu. Susah ya. Ya harus perlu waktu yang lama saya pikir ya dibangun pola pikir ataupun mindsetnya itu ya, merubah mindset. Nah kemudian ada beberapa upaya untuk menghilangkan korupsi ini sedikit demi sedikit tadi, yaitu penerapan 9 nilai integritas ya. 9 nilai integritas. Untuk memudahkan biasanya para penyuluh membuat jembatan keledai gitu ya. Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Ada berapa singkatan sebetulnya, tapi ya ini lebih dekat. Jumat bersepeda kakak, jadi mudah menghafalnya. Ju-nya jujur, ma-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, ber-nya berani, S-nya sederhana, P-nya peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Inilah 9 nilai integritas yang harus ditanamkan kepada para peserta didik, ya khususnya oleh guru-guru PAI, dan guru PKN ya. Kalau kita lihat di regulasinya dari tadi surat edaran dari Dirjen Pendis, jadi tidak harus menambah mata pelajaran baru tentang pendidikan anti korupsi itu, tapi sifatnya insersi. Jadi disisipkanlah di pendidikan PKN, di pendidikan di mata pelajaran PAI gitu kan, bisa juga di mata pelajaran eskul dan sebagainya. Ini ada nanti di slide terakhir ya, saran-saran ke sana. Jadi yang pertama upaya kita senantiasa menanamkan 9 nilai integritas ini. Disisipkanlah dalam semua mata pelajaran. Sebetulnya di mata pelajaran matematika juga ini bisa disisipkan ya. Misalnya ketika 2 tambah 2 berarti 4. Tidak boleh dikatakan selain itu kan sudah pasti. Itu kejujuran gitu. Jujur juga. Kemudian juga yang kedua bisa kita menampilkan figur-figur orang yang bersih dari korupsi, ya, hidupnya sederhana walaupun punya jabatan tinggi. Ini kita kenal di antaranya ada Muhammad Hatta, ya, ada Jenderal Hugeng, gitu kan, Mari Muhammad. Kemudian juga ini yang pertama Profesor Baharudin Lopa itu ya. Nah ini termasuk di Indonesia orang-orang yang istiqomah ini dalam kebaikan, istiqomah dalam pendiriannya, tidak tergoyahkan, tidak tergoda dengan korupsi. Ini sudah menjadi maskot ini di KPK sebetulnya ya, tokoh ini. Kemudian juga bagaimana strategi penyuluh di lingkup sekolah yang menarik, efektif, dan berdampak. Menarik, efektif, dan berdampak. Di sini kelompok sasarannya pertama siswa. Sudah pasti ini karena masa depan yang kita harapkan lebih baik oleh mereka. Ya. Ada istilah subbanul yaum rijalul gad. Hari ini mereka masih muda, masih anak, remaja, tapi di masa yang depan, di masa yang akan datang, mereka sebagai calon pemimpin. Yang kedua, wali murid juga harus dilibatkan. Tadi itu, ketika wali murid tidak dilibatkan dalam pendidikan anti korupsi, mereka menganggap tadi kebiasaan itu adalah suatu hal yang boleh. Tapi kalau sudah mengerti, saya pikir nanti akan beda lagi ya caranya itu. Jadi tidak ngempek-ngempek ke korupsi. Kemudian guru juga, tenaga pendidikan. Saya juga sudah mencoba berkali-kali dengan Dewan Guru ketika rapat pembinaan, misalnya rapat bulanan pembinaan, sampaikan sedikit demi sedikit. Ya sebagian mengerti, sebagian menerima, tapi mayoritas tadi itu, wah repot katanya nggak nerima itu. Yang tenaga kependidikan juga perlu TU, operator ya, bendahara, karena mereka itu melaksanakan pelayanan kan, pelayanan yang prima harusnya. Kadang-kadang itu ada saja kan, misalnya pelayanannya yang diutamakan, yang diprioritaskan sehingga orang tua juga tidak merasa rugi memberi itu. Padahal itu secara tidak langsung adalah salah satu korupsi juga itu ya. Nah, ini juga perlu disampaikan. Bahkan kalau waktu hari
peringatan Hari Korupsi Dunia tahun 2 tahun ke belakang itu ada penghargaan kepada tenaga honorer, guru tenaga honorer yang mengurusi PIP ya. Orang tua ngasih itu, dikumpulkan inisiatif dari orang tua siswa dikasih, tapi oleh guru tersebut dilaporkan bahwa dia mendapatkan gratifikasi, ini bukti uang, dan tidak ada tuntutan kepada orang tua, tapi dia mendapat penghargaan malah gitu dari KPK. Luar biasa itu. Kepala sekolah apalagi, karena pemegang kebijakan. Komite juga sama sebagai mitra, pengawas sekolah juga sebagai pembina, itu harus semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial ini ya, sekali lagi, tapi harus betul-betul komprehensif. Kemudian misalnya di sini ada sebuah contoh ya, model misalnya untuk siswa, pertama mengenalkan 9 nilai integritas yang tadi saya uraikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bersifat jujur, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, itu jelas-jelas harus diaplikasikan dalam kehidupan, bukan hanya wacana, bukan hanya teori. Kemudian membiasakan perilaku berintegritas. Ya. Materi penyuluhannya, sikap anti korupsi, contoh aktualisasi 9 nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian ada juga tujuan penyuluhan, misalnya bersikap dan berperilaku integritas. Maka materi penyuluhannya semangat melawan korupsi, sikap anti korupsi, sadar dampak korupsi, dan seterusnya. Ini materi-materi yang bisa diadopsi ketika kita melakukan penyuluhan kepada para siswa. Kemudian bentuk, waktunya masih ada, Pak Dokter? Masih. Nah, kemudian bentuk-bentuk kegiatan penyuluhan anti korupsi kepada siswa, diantaranya pertama insersi dengan mata pelajaran dalam kurikulum tadi ya. Jadi bukan mata pelajaran baru, tapi diinsersi saja. Karena saya yakinlah di akidah akhlak juga itu, kemarin saya kebetulan masuk reviewer buku akidah akhlak untuk sekolah dasar. Memang belum semuanya nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas itu belum semuanya disampaikan gitu ya. Sebagian ada itu, sebagian besar yang sudah disampaikan sejak usia SD. Kemudian yang kedua, insersi dengan kegiatan eskul melalui pengembangan pendidikan karakter seperti kepramukaan, PMR, OSIS, dan ROHIS. Nah, ini juga sangat tepat diterapkan kepada peserta didik ya. Apalagi pramuka dengan dasar Dharma dan Trisatyanya itu sudah luar biasa itu ya. Mengandung nilai-nilai anti korupsi. Kemudian melalui senam, lagu, yel-yel, dongeng inspiratif, bermain board game anti korupsi, film animasi anti korupsi, mewarnai tokoh anti korupsi, sahabat pemberani dan sebagainya. Ini sudah banyak buku-bukunya, modul-modulnya juga ada. Ya. Kemudian membuat poster atau media kampanye anti korupsi, role play atau bermain peran anti korupsi, literasi anti korupsi, kampanye anti korupsi. Yang kelima, pemilihan duta anti korupsi pelajar. Ini perlu ini. Ya, sebagai contoh, sebagai sampel. Kalau dulu kan ada program kantin kejujuran gitu ya. Betul. Ternyata banyak yang bangkrut ya Pak Dokter. Berarti budaya anti korupsi gitu masih berat ini ya. Jadi berat ya. Banyak yang bangkrut itu. Betul. Habis ya. Barang habis duitnya habis juga. Ya gitu lah, modalnya akhirnya bangkrut juga, itu nggak berjalan. Disayangkan sekali itu. Padahal sebetulnya pendidikan yang luar biasa itu. Ya mungkin itu kita kembangkan dalam diskusi ya Pak Dokter ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa sekali atas pemaparannya ya. Ternyata saya juga sebenarnya dari waktu pas kemarin ini materi baru tahu juga ternyata ada penyuluh anti korupsi. Kemudian juga itu juga salah satunya juga adalah di madrasah gitu ya. Jadi menarik nih. Oh ini ada Ustaz Dede udah mau komentar nih ya. Boleh tunggu dulu sebentar ya Ustaz Dede ya. Saya mau nanya dulu nih yang paling basic nih Sesepron ini sebenarnya gitu ya. Kok sudah ada penyuluh, aturannya sudah banyak. Pasti ini pertanyaan hampir semua orang gitu ya. Sudah penyuluh sudah ada, kemudian anti korupsi juga ada, kemudian juga hukuman juga beberapa itu mungkin ada beberapa yang efektif, ada beberapa yang tidak gitu. Kok kenapa gitu ya? Kenapa kok belum masih tetap saja bahkan semakin banyak gitu ya. Contoh itu banyak sekali di
Ya mohon maaf misalnya ketika buat SIM, ketika banyaklah macam-macam lah di kepolisian, termasuk juga mohon maaf mungkin ada juga yang bilang katanya Kemenag itu katanya paling banyak gitu, walaupun saya selalu bantah, enggak, di Kemenag itu ada, kementerian lain mungkin lebih banyak lagi. Di Kemenag itu banyak korupsi, di kementerian lain mungkin lebih banyak lagi, gitu juga gitu, wallahualam. Kira-kira apa nih sebelum nanti ke Ustadz Dede nih? Apa sih sebenarnya akar? Jadi kalau dari sisi filsafat itu apanya, orangnya atau sistemnya atau apanya nih sebenarnya nih Ustadz Safroni? Ya tadi itu karena memang saya katakan sekali lagi sudah dianggap budaya, ya budaya, adat, tradisi. Katakanlah misalnya ketika terjadi razia di jalan raya, harusnya kita harus bisa menghambat korupsi atau mencegah korupsi. Tapi karena saling kepentingan gitu kan, ketika seseorang mengendarai kendaraan tidak lengkap dengan persyaratannya, SIM-nya tidak ada, daripada dia ditahan, ribet-ribet, harus sidang, akhirnya kan LHDT cek bahasa Jerman Barat, LHDT golosor begitu tah. Nah, itu kan memberikan peluang, tapi ya tadi urusan yang kepentingan dia juga. Wah, ini urusannya ingin segera misalnya, tidak mau ribet dan sebagainya. Ya itu tadi saling membutuhkan, tapi dalam hal yang buruk. Ta'awun itu dalam hal yang buruk ya. Iya betul. Jadi damai itu 50.000 gitu ya. Itu, jadi saling membutuhkan akhirnya. Tapi ketika aparatnya tegas misalnya, masyarakatnya juga tegas, ketika pelanggaran, ayolah kita proses. Saya tertarik di Timur Tengah, Pak Dokter. Ketika saya hajian dulu, kemudian saya kebetulan ada paman di Mekah itu menjadi sopirnya Kapolsek Mekah lah gitu ya, polisi sektor Mekah. Dia ngajak jalan-jalan, disuruh oleh majikannya. Silakan katanya kalau ada saudara yang hajian ajak jalan. Ya, kita diajak jalan-jalan menuju hotel yang di sana kebetulan ada saudara juga yang berjauhan hotelnya. Karena asik ngobrol gitu kan, parkir kendaraan itu lama di halaman hotel. Karena mungkin parkirnya di zona yang terlarang, pas turun mau pulang hilang mobilnya, nggak ada itu. Ternyata udah diderek oleh petugas, kata si paman tadi ya kamu. Nah di dia macam gitu loh, untuk bisa damai di jalan, selesaikan di kantor. Saya bilang, masa iya ini kan kepunyaan polisi sektor Mekah ini mobil. Ya nggak bisa panjat kaki di sini mah katanya. Hukum harus ditegakkan. Ketika salah tetap harus dilaksanakan. Dia pergi sekitar 15 menit lah menuju kantor, menyelesaikan itu udah datang lagi. Jadi malah katanya yang mengajarkan, mohon maaf nih, yang mengajarkan manipulasi atau kamuflase itu justru orang-orang kita katanya. Banyak yang datang dari Madura membuat kartu Egomah palsu dan sebagainya. Diajari itu menempelkan foto siapa, nama siapa, foto siapa. Malah orang kita yang ngajarin orang-orang Arab katanya. Oh gitu, malu juga sih. Nah, seperti itu mungkin ya. Karena memang sudah dianggap budaya, ya akhirnya susah juga itu, sulit gitu ya. Memang harus ulet, harus terus menerus barangkali ya. Ya oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Dede Sulaiman, tadi sudah masuk lagi, Ustadz Dede Firdaus juga, ketukar tadi namanya Ustadz Dede juga dua-duanya nih. Baik, kita berikan kesempatan nih Ustadz Safroni ini untuk yang mau berdiskusi, bertanya, karena ini tadi dianggap sebuah budaya, sebuah tradisi, istilahnya sebuah kebiasaan, kan memang kebiasaannya nggak baik gitu ya. Dan itu juga banyak, tadi mungkin kita tadi ada korupsi waktu lah gitu ya. Nah itu kan banyak sekali terjadi gitu. Kita berikan sama dulu nih Ustadz Dede Sulaiman, silakan, atau Ustadz Dede Firdaus. Ya Ustadz Dede Sulaiman dulu nih, silakan. Ada yang mungkin ditanyakan tuh, didiskusikan, kenapa nih? Ya silakan. Luar biasa ini terkait korupsi, terkait masalah dan sebagainya. Kalaupun tadi disebutkan Pak Kiai bahwa bagian daripada budaya, ya memang seperti bawah itu dan kita itu Pak Kiai, misalkan ada hadiah dari wali murid pada saat kenaikan kelas dan lain sebagainya seperti itu memang sudah menjadi kebiasaan, dan itu
murni hadiah. Jadi mesti bisa nggak dibedakan antara gratifikasi dan juga hadiah yang diberikan oleh wali murid, kelasnya wali kelasnya. Tapi kan kita juga tahu kan kalau bahasa hadiah yang tidak jelas dengan lain, tidak ada unsur untuk penting ataupun seperti itu. Di kita tuh ya memang seperti itu keadaannya. Misalkan nih, saya pribadi ketika anak pindah kelas, ucapan kelas memberikan satu bingkisan ataupun yang lain sebagainya lah, ucapan terima kasih atas bimbingan selama 1 tahun di mengajar ataupun membimbing putra putri kita. Apakah itu juga termasuk dalam gratifikasi? Secara pribadi menurut saya itu hadiah saja ucapan terima kasih. Jadi dikategorikan sebagai namanya gratifikasi. Kecuali ini ya seperti teman-teman yang sertifikasi di sekolahnya, memang kita buka sedikit nih. Sertifikasi itu. Ini di kita itu masih banyak ada yang disebut uang sungkem pakai. Banyak, betul. Iya, mungkin di Bandung udah nggak ada kali ya. Karena ada nggak banyak kali. jagoannya di sana. Nggak ada tuh, mungkin nggak kalau ada di banyak situ. banget. Dan juga bagian daripada kita untuk memuluskan jalur itu, Pak. Gimana itu menurut Pak pandangan Kiai dan kita sendiri nggak punya kemampuan untuk menghilangkan hal itu gitu. Kalaupun kita berusaha, ya nanti silakan lanjut agak ribet dan nanti gitu. Ya, mungkin itu dokter yang mohon maaf. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dede ya. Tadi mohon maaf sinyalnya akannya agak kurang bagus. Tapi ini menarik ya, Ustaz Sifron udah jelas nih. Saya juga sama nih biasanya nih. Jadi ketika misalnya nih ya, kalau di perguruan tinggi itu kan ada nih 1-2 tuh yang ketika dia udah selesai, kadang sampai udah selesai wisuda itu dia kadang suka ngasih hadiah gitu kan. Dan waktu itu kan kita pikirannya itu kalau dalam Islam itu selama itu tidak istilahnya itu merubah kebijakan gitu ya. Artinya itu ya itu memang murni hadiah. Misalnya ada juga tuh kalau di kampus itu tadi kan ketika dia sudah selesai udah ujian munaqashah nih, kemudian udah lulus, udah selesai dianggap lulus, nilai juga sudah, kemudian ngasih gitu. Nah, kita juga kadang ya suka diterima juga gitu. Tapi tadi masuk juga tuh ke pertanyaan saya juga itu. Jadi mungkin perlu dinikan juga mungkin antara tadi korupsi dalam kita sebut saja hukum positif di Indonesia dengan yang mungkin dalam Islam gitu. Mungkin ada beberapa yang ini kan ada perintah juga gitu, tahadu, tahabu katanya gitu kan. Jadi memberi hadiah dan ini tadi mungkin kalau di mohon maaf nih asatidzah atau mungkin di madrasah di beberapa yang mungkin ini selain ASN mungkin ya kalau kita yang swasta gitu itu kan itu memang nggak diinikan gitu dan tidak merubah kebijakan. Kalau yang kebijakan ini menurut saya ini mungkin bisa jadi salah gitu ya. Jadi ketika ngasih kemudian mungkin dari nilainya misalnya itu B ke A, oh itu jelas gitu kan, atau mungkin apalagi dari nggak naik jadi naik atau menjadi apa itu jelas, tapi ini memang sudah selesai, rapot juga dikasihkan dan tidak ada itu gitu. Nah, kenapa nih tadi keputusan jadi apakah itu juga disebut korupsi dalam perspektifnya hukum positif di Indonesia? Terus tambahan pertanyaan saya, kalau dalam Islam itu sendiri seperti apa gitu ya? Apakah itu juga dianggap sebagai tadi hulul ataupun ikhtilas gitu ya, mukhtalis gitu, atau mungkin juga apa gitu? Silakan Ustaz. Biar jelas nih. Ya, terima kasih. Kalau kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, dari perubahan Undang-Undang 3199 tadi, bahwa yang termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu ya, dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya tadi bisa merubah kebijakan gitu ya. Jadi ada gratifikasi, ada suap gitu ya.
ada suap, kemudian kayak pelicin juga gitu ya. Ada pemerasan, 3 macam. Gitu kan. Kalau pemerasan itu lebih ke intimidasi. Kalau suap pelicin untuk melancarkan segala urusan. Gratifikasi itu ya kayak tadi itu, pemberian kepada seseorang yang memiliki jabatan, gitu ya. Ya, jabatannya mau formal maupun non formal. Kalau undang-undang memang di sini dihususkan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dianggap suap itu. Nah, sementara yang jabatan non formal mungkin seperti tadi itu, yang ketika sahabat ditugaskan oleh Rasul untuk menagih pajak, dia dikasih kan, itu ucapan terima kasih. Mudah-mudahan orang mau oleh-oleh gitu ya. Tapi tetap Rasul itu sampai berpidato di atas mimbar itu. Langsung di atas mimbar pidato sampai mukanya merah katanya. Apakah orang ini kalau diam saja di rumah orang tuanya, ayah ibunya, dia akan mendapatkan itu enggak katanya? Ya jelas tidak. Dia mendapat itu karena kaitan dengan tugas. Nah, itu tetap ya. Nah, tapi Rasul juga di sini kalau melihat dari hadis ya, misalnya dalam sebuah hadis bahwa hadiah itu hukum asalnya boleh hadiah itu, asal dikonfirmasi kepada si pemberi hadiah. Dari hadis yang sanadnya Abu Hurairah di sini, ia berkata, karena Rasulullah SAW ida utia bito'amin sa'ala anhu. Jadi ketika Rasul dikasih makanan, dia bertanya tentang makanan itu. Ahadiyatun am sodakotun katanya. Apakah ini hadiah atau sodakoh ini? Fa'in kila sodakotun qala li ashabihi. Kulu, apabila mengatakan, yang memberinya itu mengatakan ini sodakoh, maka Rasul menyerahkan kepada para sahabat, makanlah oleh kalian. Karena memang Rasul kan tidak boleh dengan turunannya menerima sodakoh atau zakat. Betul. Kemudian beliau tidak memakannya, walam yakul, beliau tidak makannya. Wa in qila hadiyatun, apabila yang memberikan itu berkata ini hadiah ya Rasulullah, daraba biyadi, Rasul menepukkan tangannya gitu kan. Pakala mahum, kemudian dia memakan makanan itu beserta para sahabatnya. Jadi Rasul juga apik lah itu ya. Rasul juga sangat ihtiyat, sangat berhati-hati kalau ada seseorang yang memberi itu ditanya dulu. Makanya ya kita juga perlu konfirmasi mungkin kepada yang memberi. Mohon maaf ini apa ini maksudnya gitu kan. Hadiah lah kaitan seorang itu iya gitu ya. Tadi itu kan. Tapi udah tetap gitu kan, ketika orang tua misalnya rajin ngasih kepada kita, selalu mungkin ada dalam hati, wah orang tua ini sangat baik sekali ini, sering ngasih, masa anaknya mau kalau nggak ngasih ini juga gitu, kok tahun ini nggak ngasih gitu ya. Gitu. Jadi memang mengubah kebijakan juga sedikitnya kalau dari kalau ada kaitan dengan jabatan terutama ya. Kalau tidak ada kaitan dengan jabatan sih nggak apa-apa. Atau misalnya Pak Dokter itu sebagai narasumber misalnya, kemudian juga dikasih. Nah itu kan sudah bukan gratifikasi ranahnya, karena memang sudah jelas ada kerjaannya gitu ya. Itu ada gitu ya. Halal itu berarti ya. Itu halal itu karena memang punya profesi, itu sebagai imbalan dari keahliannya kan. Masya Allah, betul. Ya terima kasih Ustaz atas luar biasa sekali nih. Tapi tadi memang menarik ya. Jadi ketika tadi terutama ASN, karena kalau tadi contoh di zaman Nabi sendiri itu juga memang apa ya kita sebut saja karena petugas zakat itu adalah amil gitu, itu juga ASN juga gitu. Cuman tadi memang kebiasaan-kebiasaan itu. Kembali ke tadi kita kasih kesempatan juga yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya, berkomentar, berdiskusi gitu. Karena ini memang tadi satu budaya yang buruk gitu ya, sesuai dengan bahasa tadi itu yang ternyata untuk untuk menguranginya, bahkan mungkin untuk menghilangkannya itu agak cukup sulit sekali gitu ya. Sampai tadi ke yang sifatnya itu di madrasah. Saya juga kalau di dosen sendiri itu juga ada beberapa, tapi nggak saya sebutkan lah. Jadi begini misalnya, jadi ya dia mungkin kita sebutnya sertifikasi gitu ya. Sertifikasi. Kemudian karena mungkin tidak ada anggaran dari pemerintah gitu kan ya. Nah kemudian ya setiap semester itu harus ngasih untuk ininya gitu, untuk reviewernya gitu, untuk yang tanda tangan gitu kan. Nah ini juga mungkin kemarin sempat heboh juga gitu, ada temuan itu. Tapi kalau kita sendiri ya seperti apa ya,
ya ikhlas nggak ikhlas sih sebenarnya gitu ya, ikhlas nggak ikhlas gitu. Karena itu setiap semester kita ngasih, kalau dari itu alasannya ini untuk untuk reviewer gitu, untuk yang tanda tangan gitu, karena memang tidak ada anggarannya. Jadi untuk kerja dia, jadi ya kita sebutnya ASN, kemudian dia tidak ada anggaran, sementara dia itu harus kerja, harus memeriksa dari mungkin laporan kita. Itu masuk nggak kira-kira Ustaz? Kalau itu mungkin kategorinya al-ujrah biqadril masyaqah ya. Jadi upah itu tergantung dengan kepayahannya. Karena memang ada pekerjaan mengeluarkan keringat lah katakanlah, atau jasa, pemikiran. Saya pikir itu sebuah ujroh ya, yang sah-sah saja. Iya, yang sah-sah saja. Apalagi walaupun kalau tadi diberikan ke ini ya, ke ASN gitu ya. Iya. Ya kayak tadi lah, ASN menjadi mubalik, dapat amplop gitu kan. Itu kan sudah lain lagi lah. Tidak ada. Amplop mantap penting ya, penting mah esina menurut Ya itu. Itu di amplopan kan porno juga. Aduh, iya. Nah, nanti ini ada ini juga nih. Jadi gratifikasi itu bukan hanya berupa uang ya, fasilitas juga termasuk itu. Misalnya diskon, ada komisi, ada pinjaman tanpa bunga misalnya karena kaitan dengan jabatannya, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata misalnya, pengobatan cuma-cuma. Nah, itu yang kaitan dengan itu, memang itu masih termasuk gratifikasi itu. Betul. Karena masuk ada nilai materi gitu ya di situ ya. Dan kadang-kadang secara regulasi sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi gratifikasi. Contoh misalnya, ketika narasumbernya itu dari satu departemen, satu kementerian, kepala Kemenag misalnya memberikan pembinaan kepada guru-guru yang ada di madrasah. Secara aturan Pak Kepala Kemenag ini tidak boleh menerima honor, gitu kan? Ya betul. Tapi bisa komahan gitu kan? Dia sudah berkeringat, sudah bicara, sudah memberikan pembinaan. Kemudian ketika pulang cekap salaman gitu. Nah ini kan dinilai secara ketimuran pun mungkin kurang adab ya, seperti itu. Masih ada naon pisan gitu ya. Itu jadi kadang-kadang dikaitkan dengan budaya juga, dengan tradisi, dengan kearifan lokal mungkin ya. Ya pokoknya mungkin selama hal tersebut tidak mencolok lah. Ya, katakanlah kalau narsum itu kan ada JPL ya Pak Dokter ya, ada JPL. Kan. Ya selama wajar saya pikir tadi itu sesuai dengan profesi yang digelutinya. Nah, kalau mencolok berlebihan itu ada apa gitu kan? Iya, berarti kalau ada jumlah juga mempengaruhi juga gitu ya. Mempengaruhi, makanya ada batasan. Gitu kan? Ada batasan kan kalau misalnya pejabat mengundang dalam satu hajatan, memberi itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Betul. Ya, harus dari bawah itu. Lebih ya itu maksudnya kategori korupsi. Oke, kita undang teman-teman juga, silakan Ibu Nafas bertanya gitu ya. Tapi menambahkan lah biar lebih. Oke, ke Ustaz Dede Firdaus dulu deh. Nanti tapi saya juga punya pertanyaan nanti. Silakan ke Ustaz Dede Firdaus. Permisi Pak Dokter dan Pak Kiai ya. Izin sedikit komentar saja gitu ya. Ya, mungkin saya juga kurang perjelas itu ya. Kurang ada yang terkait tadi yang sampaikan. Terkait gratifikasi gitu ya, dan misalnya saya menyangka selama ini itu masuknya ke dalam bentuk riswah ya, suap atau sogok. Ternyata itu ya ada kemiripan dengan korupsi di makna umum gitu ya. Perbedaan mendasarnya itu sebenarnya apa gitu ya antara korupsi dan riswah itu. Soalnya saya lihat gitu kok agak kesamaan gitu. Selama ini kan nyangkanya korupsi itu sesuatu yang besar gitu ya. Ternyata dari segi dasarnya hampir mirip itu sama. Gimana cara bedakan? Mohon tanggapannya Pak Dokteran. Oke, terima kasih. Baik. Jadi riswah itu berarti kan pemberian dengan tujuan untuk memperlancar urusan, memudahkan urusan. Ini sama saja mengubah kebijakan. Apabila sudah ranahnya sudah mengubah kebijakan seseorang, itu masuk golongannya korupsi begitu ya. Memang dalam ketentuan undang-undang korupsi ya ada batasan kalau dengan nilai rupiah itu di mana ketentuannya atau gratifikasi tersebut merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta. Gitu ya.
Kalau lebih dari 10 juta, wah itu sudah melampaui batas ya. Gratifikasi itu kurang dari 10 juta. Tadi makanya ada batasan minimal maksimal kalau memberikan kepada atau memberi bingkisan ataupun ini tidak boleh melebihi dari 1 juta, itu ketentuan. Kemudian hukumnya apa? Konsekuensi hukum dari tindakan melaporkan gratifikasi yang diterima cukup berat, yaitu pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan maksimum 1 miliar. Nah sekarang koruptor itu kan sampai triliunan, ya. Koruptor itu sampai triliunan merugikan negara, tapi harus mengembalikan hanya 1 miliar, kecil buat mereka itu. Makanya banyak koruptor yang lenggang kangkung gitu, ongkang-ongkang. Nah ini juga masih kita bahas ya, dibahas di tataran anti korupsi ini. Jadi harusnya memang yang seberat-beratnya. Kalau dulu kan ada wacana bahwa koruptor itu harus dimiskinkan. Nah, setuju itu harus dimiskinkan. Ini malah kadang-kadang tadi jadi tidak imbang antara kejahatan dengan sanksi. Ya. Ini juga yang memberikan peluang kepada mereka yang akhlaknya tidak baik gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Tadi saya mau bertanya juga tentang hukum sebenarnya ini, hukum. Tapi tadi tentang gratifikasi juga menarik. Jadi gini, jadi kalau kita sebelum ke Bu Irah ya, jadi kalau kita bicara tentang korupsi, bicara tentang pemberantasan, bicara tentang penyuluhan, kayaknya sih sebagian besar orang paling itu cuman omongan doang gitu, teori doang, nggak bakalan. Yang dihukum yang kecil-kecil aja gitu kan, giliran yang triliunan tadi nggak pernah diinikan. Jadi ini pertanyaan mungkin harus dijawab gini nih. Jadi seserius apa sih sebenarnya pemerintah itu mengurusi tentang hukuman ini? Kenapa sampai ada diskon lah, ada pengurangan lah, ada remisi dan sebagainya, sehingga tadi gitu. Saya pernah berpikir, kalau saya kadang di depan masjid itu saya bilang begini, dalam Islam itu hukuman bagi korupsi itu paling ringannya itu adalah apa? Itu adalah dimaafkan. Ya, artinya apa? Korupsinya, koruptornya dimaafkan, tetapi dengan syarat seluruh uang yang dia ambil dan plus dengan bunganya, dengan apanya semuanya itu wajib dikembalikan ke negara. Jadi dimaafkan aja udah, cuman uangnya diambil semua yang dia hasil dari korupsi itu yang paling ringan. Ya paling beratnya tentu saja tadi mungkin bisa jadi memang dihukum mati gitu. Artinya bahwa, nah seserius apa sih gitu, sehingga kalau ngomongin korupsi teman-teman sebagian kayak gitu cuman teori doang gitu, kita yang di bawah-bawah aja gitu, yang guru madrasah suruh korupsi tapi nggak boleh korupsi, tapi yang di atasnya ya tadi misalnya belum lama ini ada yang misalnya apakah juga sistemnya misalnya nih ya, yang udah umum lah ya, bikin SIM misalnya gitu ya. Walaupun sekarang kan beberapa bulan yang lalu itu orang mau bikin SIM itu 300, 150, kadang malah kayak ini gitu ya. Tapi kemudian ketika datang ke mobil dipoto gitu ya, mobilnya keliling itu tapi pagi-pagi gitu keliling, sebelum keliling dari situ naik dipoto selesai jadi 800.000. Nah, ini siapa berarti? Apakah memang masyarakat dibentuk seperti itu, gitu ya, atau apa gitu? Jadi dua pertanyaannya. Tapi nggak usah dijawab dulu. Jadi nanti kita ke Bu Irah dulu nih. Silakan nih Bu Irah nih, ada pertanyaan atau mungkin ada ini masukan, silakan. Baik Pak Ustadz, Pak Dokter, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan bertanya kali sedikit ya Pak Ustadz, kaitan tentang integritas, nilai integritas tadi saya menarik juga sih. Nah seperti yang sudah dijelaskan Pak Dr. Misno tadi ya, bahwasanya memang katanya memang kebanyakan juga kan orang-orang yang terkadang yang mengerti agama lah yang memang melakukan korupsi tadi ya. Nah kemudian yang jadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana sih seseorang dengan integritas tinggi itu akan berperilaku dalam situasi yang berpotensi koruptif. Kemudian kira-kira bagaimana nilai integritas tadi dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat yang lain, publik khususnya, terhadap pemerintah yang korupsi. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iro ya. Silakan Ustaz Semroni. Sebetulnya hal ini juga
kita bahas ya secara internal. Kenapa? Karena mau bagaimana tegaknya pemberantasan korupsi di negara kita ini, sementara ketua KPK-nya saja kan terjerat. Nah, itu ya, itu muncul pertanyaan, ini gimana lembaga anti riswa malah gitu ya, ketuanya sendiri. Akhirnya mereka menjawab, itu pribadi, Pak. Jadi itu pribadi katanya, kembali ke pribadi masing-masing. Ya tadi tuh, nilai integritasnya itu betul-betul dimiliki atau hanya sebatas ini saja. Jadi tetap akhirnya kepada pribadi masing-masing. Makanya tadi muncul tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi ya di negara Indonesia, itu mereka tidak ini. Ibarat ikan di dalam lautan katanya, walaupun ikan itu berenang di lautan selamanya yang rasanya asin, tapi ikannya tidak ikut asin. Ya, itu salah satu orang yang istiqomah, memiliki integritas. Gitu ya. Ya. Tadi dikatakan oleh Ibu, kok kebanyakannya orang yang beragama gitu. Sebetulnya orang yang tidak beragama barangkali itu ya lebih banyak. Tapi gini, ketika orang yang dipandang sebagai ustadz, misalnya mubalik gitu ya, membuat kesalahan sedikit saja, itu akan kelihatan besar. Tapi kalau berbuat kebaikan, ada yang wajar, gitu kan? Beda dengan orang-orang yang biasa-biasa. Berbuat kebaikan sedikit saja, wah dianggap luar biasa. Dan apabila berbuat kesalahan, wajarlah ada orang itu bukan. Jadi dari segi apa namanya, segi image juga ya mungkin ya, dari segi image gitu. Ketika Kementerian Agama lakukan korupsi misalnya, sedikit saja pasti nyebarnya itu luar biasa. Betul. Karena Kementerian Agama gitu kan. Kalau Kementerian Agama berbuat sesuatu yang luar biasa, yang baik, ada yang apa aja wajar lah, namanya juga Kementerian Agama. Tapi ketika kementerian lain dibalikan, pasti akan berbalik gitu. Nah, kesannya seperti itu barangkali ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Karena namanya orang itu bahasa Jerman Barat nama kena kewah gingsir gitu ya. Mungkin saja hari ini baik, besok lusa sudah berubah gitu ya. Makanya katanya ketika kita sholat dalam sujud terakhir harus mengucapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi gitu. Jadi kita harus meminta kepada zat yang memiliki hati ini, yang membolak-balik hati ini. Tetap kita harus meminta petunjuknya, bimbingannya. Oke, terima kasih itu Bu Era ya, menarik sekali. Tadi Pak Ustadz mungkin, mohon maaf nih, waktu masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Pertanyaan itu, jadi tadi selalu ya, jadi ketika membahas tentang korupsi, ya pemberantasan korupsi dan sebagainya, kadang beberapa itu udah ini duluan, udah istilahnya itu hanya korupsi gitu. Seberapa serius sih sebenarnya gitu untuk korupsi ini, atau ada nggak sih yang udah dibunuh mati diam-diam kita nggak tahu gitu, atau mungkin dihukum seumur hidup, atau apa sih sebenarnya yang kita bisa yakin gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah sistem, atau tadi sebenarnya disebut ini individual gitu, tapi untuk solusinya itu apakah memang sistem dengan tadi mungkin sampai pendidikan anti korupsi. Saya juga sempat nulis juga di jurnal Scopus juga tentang development of Islamic education based from fikih anti korupsi. Jadi pengembangan untuk pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi gitu. Jadi apanya nih gitu, apakah individunya, personalnya, atau mungkin dari bawah, atau mungkin sistemnya, atau mungkin apanya? Silakan, dua pertanyaan dari saya nih. Nanti kita ke yang lainnya. Silakan Ustaz. Nampaknya memang lebih ke budaya ya Pak Dokter ya. Kalau saya katakan lebih ke budaya, adat istiadat, mungkin ya kebiasaan. Contoh misalnya sistemnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Ketika pemerintah daerah menggelontorkan hibah, tidak boleh tunai, harus melalui rekening, gitu kan? Dengan alasan agar tidak terjadi pemotongan. Tapi tetap, gitu kan? Ketika itu ada basa-basi, sinir sampir, gitu kan? Jadi tetap aja ketika tidak dipotong, tetap kan setor. Gitu kan? Benar, iya. Udah ditungguin keluar pintu bank itu udah ada yang megangin itu. Jadi mungkin tadi itu ya, ketimuran kita terlalu inilah gitu ya, terlalu kental, sulit untuk dihilangkan itu. Ya, makanya dulu pernah ada kajian tentang budaya-budaya rantang kayak gitu kan di kita ini, pemberian kepada pejabat oleh-oleh kayak gitu kan, sempat dibahas juga itu. Karena kalau memang itu sudah termasuk adat istiadat di suatu daerah, itu dibolehkan akhirnya gitu kan.
Nah, itu boleh. Gitu. Ya. Macam dulu lah, zaman dulu mungkin kan ketika hari raya itu rantang keliling gitu kan, rantang. Itu dianggap budaya yang memang tradisi yang tidak bisa di ini kan, kearifan lokal. Lokal ya. Dianggap boleh itu. Jadi kira-kira gimana nih kalau sudah menjadi budaya, kemudian sudah bahkan sudah istilahnya tuh dasar lokal wisdomnya juga sudah banyak. Jadi seperti apa? Apakah tadi kita jangan ke timur, jadi kita ke baratan aja gitu kan? Atau seperti apa? Jadi mungkin langkah-langkah ini kali ya. Jadi tadi keseriusan pemerintah dalam hal ini berarti adalah KPK untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini serius loh pemerintah untuk mengurangi, untuk menghilangkan tindak korupsi ini. Seperti apa nih Ustaz? Biar yakin gitu. Ya akhirnya tadi itu harus ada keseriusan lah, ya. Keseriusan. Ini kan kadang-kadang masyarakat sendiri akhirnya tidak percaya dengan aparat. Ketika si A dihukum karena melakukan korupsi, tahu-tahu sudah ada di mana gitu kan? Betul. Iya itu maksudnya kayak gitu. Jadi melalui medsos juga kan sekarang nggak bisa dihindari itu, pasti akan ketahuan akhirnya kan. Oh, katanya dia itu ditahan, katanya dia itu di sel, tapi kok ada di sana, dia anak-anak saja bisa. Betul. Karena tadi itu penegakan hukum atau supremasi hukum kita ini memang masih abu-abu ya. Dikatakan abu-abu. Kadang-kadang di dalam sel sendiri bisnis itu kan berjalan juga ya. Bahkan katanya orang-orang ada korupsi juga di sel itu sendiri gitu ya. Jadi susah itu. Makanya bagaikan menegakkan benang basah itu betul-betul sulit sekali itu. Karena memang terkait kepentingan. Misalnya seseorang aparat dicukupkan honornya, gede lah honornya, diperbesar honornya agar tidak terjadi korupsi. Tetap saja gitu kan, ada peluang itu pasti mereka karena bisa kepentingan, bisa gaya hidup yang mempengaruhinya itu kan macam-macam. Jadi akhirnya kembali tadi kepada pribadi masing-masing, yang harus betul-betul istiqomah. Makanya alangkah bijaknya kalau pendidikan anti korupsi ini diterapkan kepada peserta didik yang masih bersih lah, yang masih anak-anak. Barat kertas kosong kita isi dengan nilai-nilai integritas yang mudah-mudahan nanti ke depannya itu yang generasi yang sudah yang bawahnya gitu ya. Diganti dengan generasi yang lebih baik begitu ya, mudah-mudahan. Ya oke. Terima kasih. Jadi tapi seorang penyuluh juga harus harus optimis gitu ya. Optimis artinya harus susah, tapi tetap kita harus berjuang. Ini mungkin bagian dari jihad gitu kali ya. Artinya gini mungkin ya Pak Dokter, kalau saya katakan penyuluh itu kayak Rasul saja, hanya menyampaikan, kewajiban menyampaikan. Taufik hidayah tetap milik Allah kan. Kewajiban kita menyampaikannya ya. Oke, baik, ini ada Ustaz Arif Awaludin nih mau berkomentar. Silakan nih Ustaz Arif, gimana nih? Percaya, tidak percaya atau apa? Silakan sharing, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya mungkin nanti bisa diluruskan lagi. Menurut saya pribadi baru tahu gitu. Kalau pandangan kami ya mungkin umur saya baru di bawah 30 lah, baru 27-an, 28 gitu. Menurut pandangan saya ketika berbicara korupsi itu ya itu tadi orang-orang pejabat yang mulai dari kepala desa, mungkin RT RW yang ibaratnya punya jabatan di pemerintahan yang bisa ibaratnya itulah pasti bisa korupsi lah. Dan bisa merugikan atau mengambil hak yang lain gitu. Tapi untuk yang di bawah kayak Pak Dokter tadi bilang bikin SIM dan lain sebagainya di Kemenag, itu mungkin ada akad lah, biasanya ada akad dulu. Saya pernah ngurusin satu berkas di pesantren ke Kemenag itu ya, awalnya berkas itu ada, pas ketiga satu hari ke sana hilang berkasnya katanya. Saya marah-marah di situ ke satpam, kata satpam udah ngasih uang rokok belum? Saya bingung di situ. Ketika itu saya masih mahasiswa itu, saya udah mau marah-marah. Tapi saya pulang ke pesantren, dikasih sama Pak Kiai, dikasih ke Kemenag lagi.
satu minggu berikutnya ada dan sudah diakses semuanya pokoknya. Nah, dari situ mungkin saya anggapnya mungkin ada hal untuk saling bekerja sama lah sama yang lain. Tapi kalau pandangan saya untuk korupsi itu ketika di pejabat gitu, merugikan, mungkin maling lah bahasanya lah, merugikan masyarakat aja gitu. Tapi untuk yang tadi ada akad biasanya mungkin kalau ada uang bisa cepat dan sebagainya gitu. Itu makan ibaratnya saling menguntungkan lah, bisa saja seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Oke, luar biasa ya. Padahal tadi kalau dari hadisnya kan jelas ya, ar-rosi wal murtashi finnar gitu. Tapi memang tadi faktanya, saya nggak mau nyebutin tadi sebenarnya apa yang kemenak itu sebenarnya, tapi faktanya memang seperti itu. Jadi gimana nih kira-kira nih Saiful ini terkait dengan itu ini? Makanya dalam tataran anti korupsi ada istilah yang harus kita pegang teguh nih ya. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini ya harus ditanamkan nih. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Walaupun nanti akhirnya kita akan menjadi orang yang asing, diasingkan, aneh gitu kan, atau tersisihkan bahkan. Ya tadi itu, ketika kita tidak ikut dengan tradisi seperti itu, maka berkas kita malah hilang gitu kan. Iya betul. Gitu. Nah, memang satu sisi mungkin dari segi material, dari segi duniawi kita rugi, ya rugi kita itu karena ditinggalkan, dibiarkan, tidak diurusi. Tapi dari segi ukhrawi, insya Allah selamat itu. Ya. Selamat itu. Nah ini kembali lagi kepada komitmen kita. Akan yang menarik nih Ustadz nih. Saya punya ini kebetulan ini cerita juga di adik nih kebetulan itu kan ya di wilayah Banten sana lah gitu ya. Dia buat izin untuk buat kampus gitu kan ya, buat kampus ya itu lebih dari 3 tahun itu belum jadi gitu. Belum jadi gitu, dan ujungnya sebenarnya memang itu gitu. Ketika ditanya kemudian memberikan jumlah sekitar 60 sampai 80 juta gitu kan ya. Nah, pertanyaannya tadi yang Ustadz sebenarnya Masya Allah ya, istiqomah sekali gitu. Tapi faktanya bahwa memang seperti itu gitu kan. Sementara mungkin nanti namanya Ustadz itu kan biasanya punya banyak dalil nih. Mau dalil yang mana nih? Nah, mungkin sebenarnya bukan dalilnya, artinya mungkin ada keadaan di mana mudorotnya itu ketika tidak ngasih itu mudorotnya dia tidak dapat izin operasional kampus gitu kan ya. Saya yakin madrasah juga ada gitu kan. Sementara kalau ketika dia ngasih ya dosanya dia aja gitu kan, artinya kita lebih mudorotnya itu lebih sedikit karena bisa untuk melaksanakan istilahnya itu. Nah, gimana kalau ini kan Ustadz Kiai nih, gimana nih sebenarnya nih? Jadi satu sisi memang kita udah tahu hukumnya, tapi di sisi lain sistem itu memang seperti, dan itu udah rahasia umum lah, orang udah tahu semuanya gitu kan ya. Gimana kira-kira Ustadz nih? Mungkin hampir saya ingat ini Pak Dokter, ada ijtihad guru saya di pesantren dulu. Kalau memang yang kita lakukan itu kategorinya jihad, berjihad, berperang berarti kan. Intinya ini, kalau kita tidak ikut, berarti sistem kita ini akan ditinggalkan, sistem kita akan dikucilkan dan sebagainya. Gitu ya. Kalau memang pekerjaan tersebut termasuk strategi gitu, ini termasuk siasah gitu ya. Siasah perang. Itu ada dalil itu yang membolehkan al harbu khuda'ah katanya. Jadi perang itu siasat, tipu daya katanya. Perang itu tipu daya. Udah anggap itu aja perang itu. Ya ketika kita misalnya ingin berdakwah di dinas instansi misalnya, tanpa memakai uang tidak bisa masuk misalnya. Anggap saja uang itu adalah sebagai khuda'ah, sebagai strategi gitu, untuk bukan dakwah. Halal gitu ya. Ada yang seperti itu, Pak, agar kita tidak tergolong kepada riswah tadi ya. Jadi tidak melulu kita duniawiyah ya niatnya. Kalau memberi untuk melancarkan urusan duniawiyah dan sebagainya, saya pikir ya tadi itu. Tapi kalau dikaitkan dengan niat kita dakwah lah misalnya, untuk perjuangan agama, untuk syiar agama, saya pikir itu bisa diklasifikasikan al-harbu tadi, perang itu, strategi. Udah bisa ya. itu.
Termasuk juga ini menarik, Ustaz, mohon maaf nih, ada tambahan juga. Jadi gini, ada juga yang berpendapat bahwa ketika itu adalah memang hak kita gitu, maka ya itu bukan riswah gitu. Sebagai contoh mungkin saya sendiri, saya pernah ikut tes untuk dosen di salah satu PTN gitu ya, di perguruan tinggi negeri itu di Bogor gitu ya. Itu untuk dari mulai 125 jadi 75 jadi 50 jadi 25 jadi 15 jadi 11 sampai jadi 6 orang. Nah, 6 orang itu interview terakhir gitu ya. Nah, ada yang telepon teman bilang gitu, Anda sudah lulus gitu, tapi Anda tuh harus setor antara 25 sampai 35 juta gitu kan. Nah, waktu itu karena saya masih muda gitu, saya nggak mau lah, saya bilang itu riswah gitu kan. Nah, pertanyaannya, tapi ada juga beberapa teman tuh juga yang ngasih itu. Nah, apa tuh jadinya itu? Apakah katanya itu udah hak kita, itu ngambil hak kita gitu. Jadi bukan riswah karena hak kita, tapi nggak dikasihkan. Kalau mau dikasihkan harus pakai itu gitu. Seperti apa nih sebenarnya itu? Itu kan kalau kembali ke definisi tadi, mengubah kebijakan dengan uang tersebut ya termasuk riswah. Tapi kan sebenarnya bukan kebijakan, artinya udah jadi. Sebenarnya SK-nya sudah ada tapi bisa dibatalkan gitu. Ya berarti kategori yang tadi itu mah al-harbu huda'ah. Berarti strategi itu. Maksudnya strategi. Ya. Karena memang kita memang sudah lulus gitu. Bahkan istilahnya itu draft SK-nya itu sudah ada, tinggal tanda tangan. Cuma tanda tangan itu harus itu tadi, harus ada. Jadi kalau seolah kita dirugikan kalau gitu kan, diambil hak kita ya. Iya betul, Masya Allah. Luar biasa sekali. Terima kasih jazakallah khairan ya Ustaz atas ininya. Mungkin terakhir ada sekitar 2 menit Ustaz untuk mungkin memberikan closing remark-nya nih terkait dengan, jadi topik kita kan terkait sebenarnya menarik nih ketika membahas tentang korupsi, kemudian dengan based from filosofi gitu ya. Dari si filsafat korupsinya itu, ini juga menurut saya salah satu jadi pemahaman juga bahwa ternyata mungkin ya beberapa koruptor itu mereka menggunakan paradigmanya materialisme gitu ya, kemudian juga pragmatisisme gitu ya, sehingga kemudian ya menurut mereka tuh ya bukan korupsi nih menurut mereka mungkin gitu ya. Padahal kita harus ada Islam yang tadi saya baca, bahwa Islam itu memang memahami bahwa karakter dari manusia itu memang selalu ingin mendapatkan keuntungan gitu ya, tapi Islam itu mengatur bagaimana agar tidak tadi merugikan orang lain dan sebagainya. Dalam 1-2 menit silakan Ustaz untuk memberikan closing remark untuk penutupnya agar kita terhindarlah dari tindakan korupsi dan juga bisa berdakwah anti korupsi. Mangga, tafadhol. Baik, sedikit tambahan dulu materi mungkin ya tentang ini gratifikasi. Memang ada gratifikasi itu ada 2 kategori. Ada yang memang harus dilaporkan sebelum 30 hari ya. Sebelum masa 30 hari segera laporkan. Ada juga yang memang tidak harus dilaporkan gitu ya. Gratifikasi yang tidak boleh diterima gitu, dan harus segera dilaporkan itu misalnya yang berhubungan dengan terkait pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah, pungli itu ya pengintennya, terkait tugas penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah, terkait proses pemeriksaan, audit, pengawasan, evaluasi di luar penerimaan yang sah, perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi, terkait proses penerimaan promosi atau mutasi pegawai misalnya. Kemudian kita memberikan sesuatu, yaitu termasuk yang tidak boleh diterima, itu gratifikasi yang dilarang gitu ya. Kalau pemberian tadi yang misalnya diperoleh dari seminar, workshop, gitu, konferensi dan sebagainya, kemudian ada souvenir dan sebagainya, ini dibolehkan diterima ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi memang untuk menerapkan nilai anti korupsi terutama kepada peserta didik ya, dan diri kita pribadi, memang ini perlu perjuangan yang sangat ulet, keras gitu ya, dan istiqomah gitu. Artinya antara hitam putih gitu ya. Ini boleh dan tidak boleh, antara boleh dan tidak boleh. Ini harus kita lakukan, walaupun mungkin resikonya tadi ya kita akan dianggap orang yang aneh, karena memang orang yang istiqomah dalam kebaikan di akhir zaman itu katanya termasuk orang-orang yang dianggap aneh gitu ya. Masya Allah. Dianggap aneh itu. Betul. Jadi biarlah dianggap aneh oleh manusia, tapi diterima oleh Allah SWT ya, dan menjadi Masya Allah. daripada kita larut
dengan tadi itu membenarkan yang biasa ya. Harusnya biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Artinya tidak membenarkan adat istiadat tradisi ya. Ya. Tapi tadi itu selama memang niat, kembali ke niat kita nih. Niatnya ini berjuang, niatnya ini syiar, niatnya ini adalah merupakan persaingan akidah dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan. Strategi tadi, niatnya sebagai strategi ini. Daripada agama kita dinistakan misalnya, gitu ya. Tidak diberi tempat, kan akan sulit juga kita, ruang gerak dakwah kita. Jadi, pertama mungkin tetap kita istiqomah gitu ya dengan kebenaran. Yang kedua, kita juga harus pandai menyiasati tadi. Kemudian niat yang lurus. Niat ini akan diperiksa oleh Allah, niat itu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat inilah yang akan diperiksa. Kemana niat kita ini? Niatkanlah yang benar. Ya. Niatkanlah yang benar. Itu saja mungkin ya Pak Dokter. Oke, baik, terima kasih jazakallah khairan, terima kasih banyak atur nuhun pisan atas materi-materinya. Ustaz luar biasa sekali, mudah-mudahan ini tidak satu kali ya, nanti kita bisa ini lagi untuk yang lebih agar memang kita sebut saja dakwah anti korupsi ini bisa betul-betul ya bisa menggelora lah ya, bisa menggema kemana-mana ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga ya mudah-mudahan tadi memang ini adalah sebuah perjuangan walaupun sedikit, walaupun banyak yang pesimis tentang pemberantasan korupsi, tapi minimal sebagai seorang muslim kita sudah berjuang, kita sudah mengatakan bahwasanya jelas sekali korupsi itu memang diharamkan dalam Islam, hukuman juga sudah jelas, dan juga itu merupakan kezaliman dan juga memakan harta dengan cara yang batil di surat An-Nisa 29, juga Al-Maidah 186 gitu ya, dan juga itu merupakan satu pendapatan yang diharamkan, dan daging, darah, tulang, sumsum yang tumbuh dari yang haram, maka fannaru aula biha. Sekali lagi jazakumullah khairan, terima kasih atas waktu dan juga ilmunya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum wa barakallahu fi ilmika. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, kita sudah sampai ke penghujung ya, tepat sekali nih pas 9.30 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti ketika ada pertanyaan dan sebagainya, mudah-mudahan Ustaz masih berkenan lagi, terutama bisa offline nanti kalau ke Bogor insyaallah gitu ya. Ke Bogor kan, Bogor Bandung Barat ini dekat ke Bogor. Dekat sebenarnya nih. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.